Kata siapa kebaikanmu sia-sia? Kata siapa hukum karma itu tidak ada? Kalau hari ini kamu merasa orang yang menyakitimu hidupnya baik-baik saja, mungkin bukan karena hidup tidak adil, tapi karena kamu belum melihat seluruh ceritanya. Karena tidak semua balasan datang dengan cara yang bisa kamu lihat. Dan di video ini kamu akan mulai memahami bahwa tidak ada satupun yang benar-benar luput dari hukum sebab akibat. Part pertama, kata siapa kebaikanmu sia-sia? Kata siapa semua yang kamu lakukan dengan tulus tidak ada artinya. Kamu sudah berusaha menjadi orang yang baik, kamu menahan diri saat ingin marah, dan kamu tetap membantu meskipun kamu sedang kesulitan. Kamu memilih jujur bahkan saat itu merugikanmu. Tapi yang kamu dapat disalahpahami, dimanfaatkan, bahkan dilupakan. Dan di titik itu kamu mulai bertanya, untuk apa aku tetap baik kalau hasilnya seperti ini? Dan pelan-pelan kamu mulai berubah. Bukan karena keinginanmu, tapi karena rasa kecewa. Tapi denger ini baik-baik ya kak. Setiap niat, setiap tindakan, dan setiap pilihan kecil yang kamu ambil, semua itu tersimpan. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang terlewat. Hanya saja semuanya tidak dibalas sekarang. Kebaikanmu bukan sia-sia, dia hanya belum kembali. Part kedua, karma itu nyata, tapi tidak selalu terlihat. Kata siapa hukum karma itu tidak ada? Masalahnya bukan karena karma tidak bekerja. Masalahnya, kamu ingin melihatnya sekarang juga, tapi memang ada yang langsung. Ketika kamu berbuat salah dan langsung kena akibatnya. Ketika kamu berbuat baik dan langsung mendapatkan balasan. Tapi ada juga yang diam, yang tidak terlihat, tapi tetap berjalan. Karma itu seperti benih. Kamu tanam hari ini, tapi hasilnya bisa muncul berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan seringkali saat hasil itu datang, kamu sudah lupa apa yang pernah kamu tanam. Makanya banyak orang bilang, hidup itu tidak adil. Padahal bukan tidak adil. Kamu hanya tidak melihat prosesnya. Karma itu tidak butuh terlihat untuk bekerja. Dia hanya butuh waktu. Dan waktu itu tidak pernah salah. Part ketiga, balasan itu tidak selalu datang dalam bentuk yang sama. Ini yang sering kita tidak pahami. Kamu berpikir, kalau aku baik, aku harus diperlakukan baik. Kalau aku jujur, aku juga harus dapat kejujuran. Tapi, hidup tidak bekerja dengan sesederhana itu. Kebaikanmu tidak selalu kembali dari arah yang sama. Kamu mungkin disakiti oleh seseorang, tapi kemudian dipertemukan dengan seseorang yang lebih tulus. Kamu mungkin kehilangan satu kesempatan, tapi diganti dengan jalan yang lain, yang justru lebih besar. Kamu mungkin pernah membantu seseorang, tapi balasannya datang dari cara yang tidak kamu duga. Karena hidup tidak pernah berhutang, dia hanya membayar dengan cara yang berbeda dan seringkali dengan cara yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Masalahnya, kamu terlalu fokus pada satu arah sampai kamu tidak sadar bahwa kebaikan itu sebenarnya sudah kembali, hanya dalam bentuk yang lain. Jadi, jangan ukur kebaikanmu dari siapa yang membalas, karena hidup punya caranya sendiri untuk mengembalikannya. Part keempat, karma yang tidak terlihat saat hidup terasa berat tanpa alasan. Ada hal yang lebih dalam. Karma tidak selalu datang sebagai kejadian yang besar. Kadang dia datang pelan-pelan dalam bentuk yang tidak langsung kamu sadari. Seperti hidup yang terasa berat tanpa alasan, rezeki yang sepertinya tertahan, hubungan yang selalu gagal, kesulitan menemukan pasangan yang tepat, atau bahkan hidup yang terus dihadapkan dengan masalah yang sama. Dan kamu bertanya, kenapa ya hidupku seperti ini? Padahal mungkin bukan kenapa, tapi apa yang pernah kamu tanam, yang sekarang sedang kamu jalani. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan bahwa setiap tindakan punya konsekuensi dan setiap pilihan punya arah, dan hidup hanya mengembalikan. Karma tidak selalu keras, kadang dia halus, tapi pasti. Dan saat kamu mulai sadar, disitulah kamu punya pilihan yang baru untuk mengubah apa yang kamu tanam
mulai hari ini. Part kelima. Tanam yang baik karena kamu yang akan menuainya. Pada akhirnya, ini bukan tentang orang lain. Ini tentang hidup yang kamu bangun untuk dirimu sendiri. Setiap kebaikan yang kamu lakukan bukan investasi untuk orang lain, tapi investasi untuk hidupmu sendiri. Saat kamu memilih jujur, kamu sedang membangun hidup yang bersih. Saat kamu memilih untuk tidak menyakiti, kamu sedang menanam ketenangan. Saat kamu memilih untuk tetap baik di dunia yang tidak selalu baik, kamu sedang menciptakan masa depan yang lebih ringan untuk hidupmu. Mungkin tidak langsung dan mungkin juga tidak sekarang, tapi suatu hari semua itu pasti kembali dalam bentuk hidup yang lebih tenang, lingkungan yang lebih sehat, dan hati yang tidak lagi gelisah. Jadi, kalau hari ini kamu merasa kebaikanmu tidak dihargai, tetaplah baik. Bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu sedang menanam untuk hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu hidupi. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Biarkan hidup yang bekerja. Karena pada akhirnya hidup tidak pernah salah alamat dalam mengembalikan apa yang pernah kamu tanam.